Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Sekarang saya sedang berbincang-bincang dengan Ibu Sri Gustini dari Aceh dan juga dengan Mbak Lastri dari Jogja. Kebetulan kita lagi kumpul di Cafe Kopior di Jalan Tebet Timur Raya. Nah, kita sedang setting untuk pendirian radio apa, Bu? Radio Suara Mediasi Indonesia. Ya, boleh ceritakan sedikit, Bu, mengenai Radio Mediasi Indonesia? Kita pasti gambaran. Rencana kita mau membuat suatu radio di mana dalam hal ini kita akan lebih fokus kepada mediasi. Sebenarnya bukan hanya mediasi aja atau mediator, tapi di situ nanti ada berita-berita terupdate, ya, terupdate. Kemudian program-program yang kita inginkan itu bisa saja yang menjelaskan. Sebenarnya kalau mediasi itu ada ya penyelesaian yang win-win solution gitu ya, seputar permasalahan atau sengketa yang ada. Jadi secara damai ya, kalau bahasa awamnya damai, ya Bu ya, secara perdamaian. Masalahnya kita tidak hanya masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam pengadaan barang dan jasa, masalah sehari-hari juga konflik rumah tangga juga bisa dimediasikan. Ya, apalagi kalau sebelum ke pengadilan memang lebih bagus mediasi di dalam keluarga. Kenapa mediasi? Karena kalau bersengketa dengan hukum itu perlu waktu yang panjang, perlu biaya yang gede, dan lain sebagainya. Kita menyita pikiran, jadi otomatis secara mediasi itu lebih mempersingkat waktu ya Bu ya, win-win solution gitu. Biaya juga lebih murah ya, karena juga pikiran segala macam. Nah, ketika Ibu mengambil segmen radio, apakah kondisi sekarang kan orang lihat katanya radio nggak terlalu greget gitu ya, kemudian orang lihat ke TV atau media sosial lainnya. Bagaimana, Bu, proses ke radio ketika nanti kita bikin radio yang Ibu akan udarakan nantinya itu? Ya kalau kita sih ambil simpelnya aja, kalau radio ini kan dia streaming ya, jadi dimanapun berada, kapan saja itu kita bisa mendengar. Jadi artinya audiens kita itu tidak terbatas ya, baik dalam negeri luar negeri. Iya, gitu. dan sambil nyetir bisa ditemani sambil berjalan, ditemani oleh berita-berita update terbaru tentang mediasi seperti itu. Jadi simpelnya bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Jadi memang nggak bisa kita simpulkan, Bu, tidak ada mungkin ada sebagian kalangan radio itu nggak greget, nggak terlalu wah ya. Padahal kalau kita lihat radio itu dalam berbagai kegiatan, lagi makan, lagi minum, menyetir kendaraan, tetap akan didengarkan ya. Iya, betul. Kalau yang kita bahas di situ, gimana nih solusinya kalau ada konflik, kalau ada masalah, kalau ada sengketa, tentu kita pasti nongkrong ya, dengerin gitu. Nah, sekarang yang Ibu atau Mbak inginkan radio yang format apa? Kan kita ada radio AM, FM, juga dari streaming. Sekarang lagi ngetren ya, lagi menjamur namanya podcast atau radio Spotify dan radio streaming lainnya. Apa format radio ini, Bu? Kalau kita sih memilih kepada radio streaming. Kenapa kita pilih radio streaming? Karena lebih simpel. Kalau kita butuh radio untuk FM AM itu jangkauannya, misalnya saudara-saudara kita di Bandung nggak bisa denger dong, karena kan kita posisinya di Jakarta misalkan. Jadi padahal informasi yang kita sajikan itu bisa dipergunakan di mana saja. Dan mendengarkan, bagi yang mau mendengarkan juga simpel, nggak perlu ada radio, cukup pakai handphone. Media sekarang kan handphone itu satu untuk semua, ada semuanya, one stop shopping istilahnya seperti itu. Jadi simpel. Nah, harapan Ibu dengan adanya radio yang mudah-mudahan ini radionya udah fix namanya Radio Mediasi Suara Mediasi Indonesia. Harapan Ibu apa nanti ke depan setelah mengudara radio itu sendiri? Ya, kita berharap ini bisa didengar dan juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, karena yang kita sampaikan itu adalah hal yang sangat positif, dan tentunya kita berharap juga tentu akan ada pengurangan konflik-konflik ya. Setidaknya warga masyarakat Indonesia jadi melek hukum, melek tentang pengetahuan yang sehari-hari. Oh, kalau seperti ini nanti dampaknya begini dan solusinya seperti ini, lebih cepat. Jadi kita menjadi kaum baik milenial maupun yang sudah berusia gitu. Jadi lebih gampang memperoleh informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan. Nah, kalau di radio kan kita kenal namanya STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Targetnya siapa nih untuk radio suara
Mediasi Indonesia. Segmennya siapa nih? Ya segmennya ya kita tidak tidak menentukan segmen milenial, muda, tua, tapi segmennya lebih kepada mereka yang membutuhkan solusi dalam persoalan. Jadi hukum ya. Ya, sih. Kalau targetnya Bu, Mbak. Targetnya juga yang mereka membutuhkan kita yang untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian ketika ada konflik. Untuk positioning kan kita sudah tentukan nih. Positioning radio itu nantinya. Atau semua kalangan atau hanya hukum aja. Kan kalau kita berbicara dengan mediasi kan kesannya hukum itu. Sebenarnya mediasi itu belum tentu semua hukum. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbicara, kita diskusi yuk, gitu kan. Itu bahasa awamnya, kita diskusi yuk. Musyawarah untuk mufakat itu sebenarnya praktik-praktik mediasi, musyawarah untuk mufakat. Dari dulu kita sudah melaksanakan itu, nenek moyang kita sudah melaksanakan itu. Jadi ini tidak perlu secara hukum saja, karena dalam rumah tangga ada sesuatu yang dibahas ternyata tidak punya bukti tertemu, akhirnya jadi masalah dan seperti itu. Jadi bisa kita terapkan di mana saja sebenarnya. Nah, ini bocoran ini Bu. Kira-kira program siarannya apa aja nih Bu? Kalau bisa disebutkan 2 atau 3 radio program acaranya supaya juga ketika nanti kita launching mengudara masyarakat langsung masuk ke radio kita karena bidangnya sama yang saya inginkan. Apa kira-kira? Ya, kalau pagi kita selalu akan membahas berita yang hot gitu ya, masalah yang hot. Ini masalahnya apa? Terus kemudian nanti akan ada penjelasan apa sebaiknya yang baik, tahapan untuk penyelesaian masalah ini. Kemudian juga nanti akan ada tokoh yang akan berbicara tentang masalah mediasi, adjudikasi, kemudian juga arbitrasi, juga konsiliasi. Ini 4 hal ini yang sebenarnya yang bersaudara dengan mediasi ini ya. Jadi dalam satu kelompok untuk menyelesaikan permasalahan atau penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu nanti kita akan ada materinya. Nah, kemudian yang penting Bu, durasi waktunya apakah 5 jam, 6 jam atau 24 jam nih Bu? Mungkin 24 jam. Kita upayakan kita mengudara 24 jam. Karena streaming ya, ketika di Jakarta jam 7 mungkin di Eropa atau di Belanda atau di Asia lainnya baru pagi atau malam ya gitu ya. Itu dia. Kemudian Ibu impikan Bu dengan mengudaranya radio suara mediasi Indonesia nantinya? Ya kalau bisa, kalau kita sudah mengudara jadi dicintai sama masyarakat. Dan jadi rujukan ya, jadi rujukan permasalahan sengketa ya. Ya. Itu mendengar suara radio suara mediasi Indonesia. Nah, ini yang kita ini yang ketemu gitu. Informasi terupdate apa lagi yang ada? Ini saya sedikit lupa dengan Ibu siapa dan dari mana juga enggak siapa dari mana. Saya Sri Gustini dari Aceh. Saya Lastri Sunda Berbinti dari Yogyakarta. Pada dasarnya memang kita berdua backgroundnya sarjana hukum, lawyer juga, ahli hukum kontrak juga, mediator juga, dan suka cuap-cuap kayaknya. Penyiar juga. Penasaran kan dengan radio suara mediasi Indonesia? Saksikan dan terus simak, insya Allah dalam waktu dekat akan mengudara dan ada bagian dari hidup kita dan ini adalah rujukan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Ibu Lastri dengan Ibu Lastri dengan Ibu Sri kita bisa wujudkan dan kita bisa jadikan parameter mengenai masalah sengketa di Indonesia. Terima kasih. Ya, demikian tadi wawancara saya singkat di Cafe Kopior di Tebet Timur Raya dengan penggagas atau inisiator untuk radio suara mediasi Indonesia. Selamat mengudara dan jangan lupa kami diberikan informasi supaya menjadi hal baru dalam perkembangan media audio di Indonesia khususnya. Demikian saya Ade Farul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.